Beliau juga seorang peneliti yang antusias dengan pengalaman 5 tahun dalam penelitian psikologi, terutama dalam organisasi psikometri dan industri. Ibu Novika memiliki pengalaman yang luas dalam penelitian kuantitatif, analisis faktor eksplorasi, analisis faktor konfirmatori, dan pemodelan persamaan struktural. Ibu Novika juga unggul di GASP dan SPSS, terutama analisis parametrik serta menangani EFA, CFA, dan SEM in R. Untuk materi kedua, yaitu tentang kekerasan interpersonal. Kenali untuk jaga diri, yang akan dibawakan oleh Ibu Chandra Dewi Kusristanti, Magister Psikologi Psikolog. Beliau merupakan psikolog yang menempuh pendidikan S1 dan S2 profesi psikolog klinis dewasa di Universitas Indonesia. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi sejak tahun 2015. Beliau mengajar beberapa mata kuliah seperti psikologi forensik dan psikologi kepribadian. Dan saya sendiri, Psikolan Rendina, yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara diskusi ilmiah hari ini. Baik, kita mulai saja kegiatan diskusi ilmiah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, para peserta diminta untuk mengisi Mentimeter, yang dimana link Mentimeter tersebut sudah dibagikan pada kolom chat di Zoom meeting ini. Pertanyaan dari Mentimeter ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Apabila ada yang mengalami kendala dalam mengakses link Mentimeter, silakan raise hand dan panitia akan segera membantu untuk kendala yang dialami.
Setelah mengisi Mentimeter, sekarang kita akan menuju kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Novika Graciaswati, Magister Sains. Sebelumnya, apabila ada yang ingin bertanya, dapat diketik melalui kolom chat di Zoom Meeting. Dan pertanyaan dari teman-teman akan dibahas saat sesi diskusi nanti. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Ibu Novika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih atas waktu dan tempat online-nya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk melakukan sharing atau biasa dibilang diskusi ilmiah mengenai judulnya tadi saya sampai lupa. Tapi yang pasti bagaimana nanti kepuasan kita akan waktu luang, pemanfaatan waktu luang kita itu sebenarnya berdampak terutama buat untuk well-being pekerja. Saya minta izin untuk share screen dulu ya. Oke. Oke, judulnya sebenarnya menikmati hari demi kesejahteraan diri. Jadi kenapa nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa sih saya memilih penelitian ini untuk dijadikan salah satu dasar untuk penelitian saya pada nantinya. Jadi terkadang memang kita lupa untuk memberikan jeda, memberikan waktu untuk diri kita untuk sekedar refreshing ataupun sekedar memberikan waktu untuk diri kita untuk sekedar break sebentar dari segala rutinitas terutama pekerjaan. Ya, background saya di psikologi industri organisasi, jadi nanti mungkin akan banyak menyinggung masalah
kesehatan mental terutama pada pekerja di Indonesia. Oke. Sebelumnya gratitude break ini adalah hal yang biasanya saya lakukan ketika pagi. Jadi saya akan diam sebentar, mungkin sekitar 5 menit atau sampai 10 menit, tapi biasanya nggak di luar, nggak selama itu. Saya akan menarik nafas dalam untuk untuk menghadapi hari, dan saya bersyukur dahulu terhadap apa yang sudah saya kerjakan. Saya memberikan reward terhadap diri saya dengan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya dan apa yang sudah Allah atau Tuhan Allah yang sudah membiarkan Allah. Jadi gini, kita bisa mengerjakan atau achieve something itu kan pasti ada peran Allah di dalamnya. Jadi saya berterima kasih untuk itu, dan saya berharap for a moment semua di sini sebentar saja silakan memberikan gratitude break, bersyukur untuk semua yang ada, yang sudah kita capai dan yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Oke, ya, nggak usah lama-lama, bentar aja. Oke, nah apa yang akan saya jelaskan hari ini? Yang pertama mengenai overview penelitian, yaitu garis besar penelitian saya. Garis besar penelitian itu secara keseluruhan, jadi kerangka besarnya yang akhirnya saya pecah menjadi beberapa kerangka-kerangka kecil. Kemudian penelitian utama yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana kepuasan terhadap waktu luang itu bisa mempengaruhi well-being seorang pekerja. Sehingga saya akan menjelaskan dulu well-being worker itu apa, kemudian saya juga menjelaskan juga mengenai leisure satisfaction itu apa, dan apa selanjutnya ini lebih ke apa dong yang bisa kita lakukan untuk apa yang bisa kita lakukan untuk penelitian selanjutnya di dalam konteks leisure satisfaction dan well-being. Bagaimana sih untuk meningkatkan well-being worker ini? Oke, ini overview penelitian secara general. Jadi saya tekankan lagi, background saya itu adalah psikologi industri organisasi, dan penelitian saya akan sangat berpusat pada non-work aspek yang akan berdampak pada performa seorang pekerja. Jadi kenapa? Karena selama ini penelitian itu lebih banyak menekankan pada work aspek. Work aspek itu aspek kerja. Jadi, orang senang bekerja, karena dia puas dengan pekerjaannya. Orang senang bekerja karena organisasi mensupportnya, ya. Contohnya konstrak-konstrak di sini, misalnya ada kepuasan kerja, merasa ada ada take and give antara supervisor dan diri, atau misalnya merasa disupport oleh organisasi, atau merasa ada aturan-aturan di organisasi yang cukup memudahkan, tapi sangat bukan sedikit ya, tapi masih sedikit kalau misalnya perbandingan tuh masih kecil perbandingan antara work aspect dan non work aspect dengan yang diteliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa ataupun well-being seseorang, terutama well-being seorang pekerja. Non-work aspek itu apa aja? Jadi itu mencakup hal-hal di luar pekerjaan yang sebenarnya juga akhirnya mempengaruhi performa atau kesejahteraan pekerja. Misalnya nih, contohnya keterlibatan dengan komunitas setempat gitu. Jadi seseorang ketika terlibat dengan misalnya Karang Taruna atau misalnya ikut komunitas keagamaan atau misalnya ikut komunitas hobi atau semacamnya, itu ternyata meskipun di luar pekerjaannya itu kan sebenarnya di luar kerja ya, itu ternyata juga mempengaruhi well-being dan performa dia di tempat kerja. Ya. Nah, ini jika digambarkan, maka ini overview penelitian secara general. Nah, di sini fokus utamanya itu sebenarnya kan di konteks kerja ya, bagaimana pekerjaan itu bisa menimbulkan stres kerja ataupun bisa dan stres kerja itu sebenarnya bisa direduksi dengan adanya employee well-being. Dan kedua hal ini akan mempengaruhi performa individu. Ya.
selama ini kebanyakan penelitian itu fokus pada konteks kerjanya, pada hal-hal yang di dalam konteks kerja, hal-hal yang ada di dalam pekerjaan. Nah, sementara hal-hal di luar pekerjaan yang mungkin sekarang udah mulai sebenarnya udah mulai banyak juga ya, work life balance, kemudian work family conflict, kemudian keterkaitan hobi dengan hal-hal yang di dalam kerja ini, kemudian bagaimana olahraga atau physical activity itu juga mempengaruhi stres kerja ataupun kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena pada akhirnya dua hal inilah yang akan sangat berperan terhadap performa individu. Kenapa performa individu? Kenapa performa individu penting? Karena kan tentu saja organisasi atau tempat bekerja berharap performa individu yang baik itu akan mengangkat si performa organisasi. Ya, ini beberapa penelitian dan beberapa publikasi yang sudah dihasilkan. Jadi misalnya ini stres kerja terhadap performa individu. Kemudian juga ini ada upcoming bagaimana keterlibatan dengan komunitas itu juga akan mempengaruhi stres. Kemudian itu yang sedang ongoing research itu bagaimana nanti olahraga atau physical activity akan mempengaruhi employee well-being. Dan sedang ongoing research juga bagaimana si stres kerja akan berkaitan dengan employee well-being dan penyusunan alat ukurnya. Ya, jadi mungkin yang belum punya bayangan skripsi di psikologi industri organisasi bisa dijadikan ini sekalian promosi ya Mbak Melok ya. Jadi ini overview mungkin sekitar overview untuk beberapa tahun mendatang. Oke. Nah, balik lagi mengenai tentang kesejahteraan psikologis. Jadi istilahnya tadi itu adalah overview gambaran besar penelitian di industri organisasi secara keseluruhan. Nah, salah satu lingkup kecilnya seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi bagaimana si salah satu ongoing research-nya adalah bagaimana aktivitas pemanfaatan waktu luang, leisure satisfaction sebenarnya, konstruknya namanya leisure satisfaction, itu akan mempengaruhi employee well-being. Itu yang sudah selesai dan udah sedang dalam penyusunan publikasi, dan itu adalah skripsi kemarin oleh salah satu mahasiswa. Nah, jadi employee well-being itu kita berbicara mengenai kesejahteraan psikologis pekerja. Ini dikemukakan oleh Zeng pertama kali. Kenapa? Karena bagi peneliti mengenai well-being pasti tahu well-being itu konteksnya luas banget. Saking luasnya itu sampai beberapa penelitian itu jadi kayak tidak fokus. Hingga akhirnya Zeng mengemukakan jika ada well-being khusus nih untuk seorang pekerja, untuk seorang worker gitu. Karena itu nggak hanya berpusat pada pekerjaannya. Jadi sebelum Zeng ini penelitian mengenai employee well-being ada, tapi cuman fokus pada konteks kerja yang tadi saya ini ya. Jadi employee well-being sudah ada, tapi cuman berkaitan dengan si hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi si Zeng itu kemudian mengemukakan well-being itu meskipun sangat fokus bisa konteks spesifik, tapi sebenarnya juga dipengaruhi oleh hal-hal di luar konteks tersebut. Sehingga dia mengemukakan ada 3 setidaknya hal yang berpengaruh terhadap employee well-being. Jadi di sini 3 hal tersebut atau 3 dimensi itu adalah life well-being, bagaimana individu merasakan kualitas hidupnya. Jadi apakah dia puas secara overall terhadap kehidupan dia. Yang kedua workplace well-being. Ya, workplace well-being itu adalah konteks kerjanya, apakah dia mengalami emosi yang positif, ataukah dia merasakan hal-hal positif dalam tempat kerjanya. Kemudian psychological well-being. Yang ketiga adalah penilaian dia terhadap dirinya sendiri. Jadi apakah dia merasa tumbuh, apakah dia percaya diri, apakah dia punya kepercayaan untuk menyelesaikan sesuatu, dan lain sebagainya. Ya.
Nah, ketiga dimensi ini yang akhirnya membentuk employee well-being. Sementara leisure satisfaction itu apa? Leisure satisfaction itu adalah persepsi atau perasaan positif yang muncul dan terbentuk sebagai akibat keterlibatan kita dengan waktu luang. Waktu luang itu macam-macam. Dari partisipan tuh ada yang waktu luangnya itu nonton TV, nonton drama Korea, kemudian dia juga ada yang olahraga, ada yang merajut, ada yang jadi waktu-waktu luang yang memang bukan waktu yang kita spare untuk bekerja gitu ya. Jadi ada waktu luang. Kita kan punya waktu luang. Ya jangan sampai ya kita nggak punya waktu luang. Nah, leisure satisfaction atau kepuasan terhadap waktu luang itu ada beberapa dimensinya, yaitu psychological, kemudian educational, sosial, relaksasional, physiological, dan estetik. Jadi psychological itu bagaimana benar-benar merasa sesudah melakukan waktu luang, sesudah terlibat dengan waktu luang, merasa puas, merasa senang, merasa ada sesuatu yang aku dapat semacamnya. Kalau educational itu fokusnya dia merasa ketika waktu luang ini ternyata bermanfaat, menambah entah itu ilmu pengetahuan, aku bisa tahu sesuatu, merasa ada apa ya, ada knowledge yang bertambah. Kalau sosial itu kan jadi ada sisi sosialisasi, ada sisi kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian relaksasional itu mengacu pada kita merasa rileks, ada reduksi stres di sana. Kemudian fisiologikal itu terutama timbul ketika waktu luang diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan fisik yang berkaitan dengan physical activity, jadi merasa lebih sehat karena berkeringat, jadi ada mekanisme biologi yang akhirnya membuat kita lebih senang dan lain sebagainya. Kemudian estetik itu juga berkaitan dengan dari kita itu manusia itu memiliki kecenderungan untuk menyukai hal yang indah gitu ya. Jadi misalnya ketika sudah merajut kemudian merasa hasilnya bagus itu menimbulkan satisfaction juga bagi diri kita sendiri. Nah, hasil penelitiannya sendiri itu adalah ini gambarannya ya. Jadi memang fokus penelitian ini saat itu adalah generasi milenial. Kenapa? Karena ini penelitiannya salah satu mahasiswa saya, Mustika Siregar. Nah, kenapa kita menyasar generasi milenial? Karena generasi milenial itu salah satu generasi yang sangat suka dengan konsep work-life balance gitu ya. Leisure satisfaction dan dan employee well-being ini sebenarnya kan memang salah satu teori besar yang mendasarinya adalah tentang work-life balance. Jadi bagaimana kehidupan di luar kerja kita bisa juga berpengaruh terhadap kehidupan pekerjaan kita. Nah, karena itu supaya lebih kelihatan hasilnya, kita mencari coba di generasi milenial dahulu. Mayoritas laki-laki, mayoritas beragama Islam, pendidikan terakhirnya juga strata 1, dan memang ini sebagian besar, bukan hanya sebagian besar sih, memang fokus kita saat itu hanya pada karyawan-karyawan white collar. Ya memang untuk khusus yang bekerja kantoran istilahnya gampangnya. Nah, hasil utamanya apa? Hasil utamanya adalah ternyata memang leisure satisfaction berperan secara signifikan terhadap employee well-being ya. Jadi ada sekitar 22,1% peranan si leisure satisfaction terhadap employee well-being. Jadi hampir bisa dikatakan hampir 1/4 perasaan sejahtera seorang karyawan milenial itu dipengaruhi oleh bagaimana dia puas dengan waktu luangnya, bagaimana dia mungkin merasa waktu luangnya itu bermanfaat, berfaedah kalau istilahnya zaman sekarang ya. Nah, ada lagi hasil tambahan yang menurut saya cukup menarik. Ada beberapa hasil tambahan sebenarnya, tapi saya singkirkan aja yang nggak menarik.
saya kasih yang menarik aja, yaitu bagaimana employee well-being ternyata lebih tinggi dirasakan pada tingkat S1. Jadi anak-anak S1 yang baru lulus itu lebih merasakan employee well-being dibandingkan teman-teman yang udah lulus S2 dan S3. Ini gimana nih Mbak Melok nih? Kita lulusan S2 dan Mbak Melok udah dokter, ternyata employee well-being-nya lebih rendah ya. Itu ada beberapa hal yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke. Ini hasil diskusi, jadi bagaimana penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya ya. Jika penelitian sebelumnya fokusnya hanya pada kesejahteraan subjektif dan itu kesejahteraan secara umum. Bagaimana leisure satisfaction itu ternyata berkorelasi dan berperan terhadap kesejahteraan subjektif secara umum. Nah, penelitian ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fokusnya itu adalah employee well-being. Jadi memang kalau dilihat item-itemnya udah mengacu pada kesejahteraan individu seorang bekerja. Nah, sementara itu, kenapa sih tingkat pendidikan itu ternyata berpengaruh terhadap employee well-being seseorang? Ternyata pendidikan yang lebih tinggi itu mendorong individu untuk jadi mereka akan punya ekspektasi yang lebih tinggi akan hasil yang mereka dapatkan. Jadi gini, untuk orang-orang yang udah S2, S3, mereka akan merasa apa yang mereka dapatkan sekarang itu mestinya lebih tinggi nih daripada yang mereka dapatkan sekarang. Jadi seharusnya mereka mendapatkan yang lebih tinggi. Jadi tidak, kalau dibilang secara gamblang itu kayak nggak bersyukur gitu. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang wajar dirasakan. Kenapa? Karena mereka merasa mungkin pendidikan lebih tinggi. Mestinya aku mungkin mendapatkan fasilitas yang lebih bagus, atau misalnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan sebagainya. Hal itu ternyata menghalangi mereka untuk merasakan kepuasan terhadap si leisure either itu leisure satisfaction ataupun kesejahteraan dalam bekerja. Oke. Ada beberapa limitasi dari penelitian ini. Yang pertama, pengambilan data dilakukan pada masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan ini kan pada lingkup DKI Jakarta. Kita tahu bahwa work from home itu akan mempengaruhi well-being seseorang. Ya, udah banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bagaimana work from home akan mempengaruhi well-being seseorang dan juga mungkin akan mempengaruhi leisure satisfaction seseorang. Karena tiba-tiba orang jadi nggak tahu batasan kapan harus leisure, kapan harus aku bekerja gitu ya. Jadi mungkin di kemudian hari akan sangat baik jika ada penelitian lanjutan dalam kondisi tidak PSBB. Ya. Hal lain itu adalah jika saya sih punya asumsi, saya pribadi punya asumsi jika leisure activity ini punya hubungan yang seperti tapal kuda dengan si employee well-being. Jadi for some amount untuk dosis tertentu si leisure activity ini akan meningkatkan si well-being. Tapi jika leisure activity itu terlalu banyak, maka itu akan membuat orang justru terlalu banyak rebahan, terlalu leha-leha, sehingga akhirnya menurunkan well-being dia juga. Sehingga mungkin nantinya untuk penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan untuk melihat dari dimensi yang lain, misalnya cost and time, yang sehingga akan lebih terlihat bagaimana keterkaitan antara leisure satisfaction, leisure activity dengan employee well-being. Lalu apa selanjutnya? Yang pertama ini ya, kalau kita tahu bahwa penelitian tadi sampelnya kebanyakan itu pada white collar. Padahal work classification atau klasifikasi kerja itu akan banyak berbeda. Misalnya pada pekerja blue collar, pada kaum buruh, pada pink collar. Jadi sekarang ada juga pink collar. Pink collar itu adalah pekerja di bidang jasa yang membutuhkan skill tertentu, tapi juga tidak membutuhkan education tertentu. Gitu. Jadi ada di tengah-tengah antara blue dan white. Kemudian ada juga precarious worker. Precarious worker itu
adalah pekerja-pekerja yang tidak punya almost tidak punya job security. Jadi mereka hanya bekerja berdasarkan jam atau berdasarkan proyek. Dan banyak kaum muda itu sebenarnya secara sadar dan secara keinginan, secara berani, mereka menyatakan mereka lebih baik menjadi precarious worker. Kenapa? Karena mendapatkan uang itu jauh lebih mudah, mereka tidak terkukung dengan sebuah organisasi, ya. Kaum muda ini, kaum milenial, generasi Z, generasi Alpha, ini generasi ke belakang-belakang, itu mungkin akan lebih memilih untuk menjadi seorang precarious worker atau pekerja-pekerja yang, ini sebenarnya istilah gamblangnya tuh pekerja rentan, tapi sekarang kok ada lebih, istilah ini jadi lebih kaum muda justru apa istilahnya? Justru bangga dibilang precarious worker, freelance. Gampangannya tuh freelance, ya. Aku freelancer gitu. Karena mereka merasa mereka tidak punya, karena mereka merasa tidak butuh atasan, aku bisa bekerja sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, ini bisa juga diteliti pada precarious worker yang memang punya motivasi, yang memang punya keinginan secara sadar, ya, bukan karena terpaksa nih nggak ada kerjaan lagi gitu, sehingga akhirnya aku jadi precarious worker, untuk melihat fenomena leisure satisfaction ini dan employee well-being. Kemudian different leisure activity, yang sebenarnya yang ketiga ini in more group level, ya, karena memang well-being dan leisure satisfaction itu masih analisis individu. Analisis individu itu jadinya nggak kemungkinan, jadi analisis akan lebih baik jika nantinya analisisnya lebih makro, jadi misalnya memperhatikan work group atau grup kerja atau misalnya organisasi. Yang terakhir, mungkin kita tahu, ya, selama masa PSBB ini banyak sekali tiba-tiba leisure activity yang booming. Ada ada yang berkaitan dengan art gitu kan, ada yang tiba-tiba berkaitan dengan menanam bunga, berkebun, tiba-tiba rumahnya jadi kayak hutan, atau misalnya grup goes atau semacamnya. Dan itu bisa dicek lagi untuk lebih spesifik, apakah hal-hal yang berkaitan dengan spesifik atau different leisure activity itu juga berkaitan dengan employee well-being. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Maafkan jika saya tadi tidak tahu harus punya waktu berapa, ya, kok nggak dikasih tahu tadi. Semoga bisa bermanfaat, dan silakan jika ada pertanyaan. Atau harus ini dulu dari menunggu sesi dulu. Terima kasih banyak Ibu Novika untuk materi yang disampaikan. Saya stop share, ya. Terima kasih Ibu Novika atas materi yang tadi disampaikan. Materi yang diberikan Ibu Novika menarik sekali, ya, teman-teman. Nah, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung lewat chat di Zoom meeting ini, ya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, para peserta diminta kembali untuk mengisi Mentimeter, yang dimana link Mentimeter tersebut sudah dibagikan pada kolom chat di Zoom meeting ini. Pertanyaan dari Mentimeter ini berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Apabila ada yang mengalami kendala dalam mengakses link Mentimeter, silakan raise hand dan panitia akan segera membantu untuk kendala yang dialami.
Iya buat kamu tapi dibuka takut diambil. Ternyata dari para peserta yang menjawab ketika mendengar istilah kekerasan interpersonal tuh banyak banget ya yang menjawab trauma dan takut. Nah, teman-teman tenang ya, insya Allah dari jawaban-jawaban teman-teman ini akan dibahas nanti oleh pembicara.
Baik, setelah mengisi Mentimeter, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Chandra Dewi Kusristanti, Magister Psikologi Psikolog. Sebelumnya, saya akan ingatkan kembali apabila ada yang ingin bertanya, dapat diketik melalui kolom chat di Zoom Meeting. Dan pertanyaan dari teman-teman akan dibahas saat sesi diskusi nanti. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Ibu Chandra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suara saya sudah masuk ya? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi. Hari ini saya akan membawakan materi atau sharing aja kali ya istilahnya ya. Judulnya kan diskusi ilmiah nih, tapi Sabtu-Sabtu gini kayaknya kalau terlalu serius gitu juga kurang cihuy ya. Jadi lebih ke sharing-sharing aja, kita sharing-sharing santai. Oke. Langsung aja saya mau share screen ya. Tunggu. Sorry. Ada kesalahan teknis nih, belum buka. Oke. Oke. Ini ya. Jadi ini judulnya perkenalan aja tentang interpersonal violence ya. Oke. Sekali lagi nama saya Chandra, Mbak aja panggilnya. Kemudian saya adalah seorang psikolog klinis, ngajarnya di RC di Fakultas Psikologi. Kemudian saya adalah kesehatan mental khususnya pada korban atau penyintas interpersonal violence. Gitu. Oke, tadi saya udah baca ya Mentimeternya. Rekan-rekan kayaknya cukup engage nih dengan topik kali ini gitu, topik interpersonal violence. Walaupun tadi kayaknya ada yang salah room ya, soalnya pas interpersonal violence ada yang jawabannya jajan makanan gitu. Saya rasa itu mungkin topiknya punya Mbak Vika. Ya. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau share dulu ceritanya Maria. Ini fiktif ya, jadi kalau ada kesamaan itu tidak disengaja. Oke, panjang ceritanya, tapi saya rangkum aja. Jadi Maria Mercedes ini adalah perempuan usia 28 tahun, tinggal bersama suaminya namanya Fernando Jose. Mungkin nama panjangnya Fernando Jose Altamirano ya. Ketahuan banget nih angkatan saya by the way. Kemudian si Maria dan juga si Jose ini tinggalnya jauh dari rumahnya keluarganya Maria gitu, karena menurut Jose keluarganya Maria tuh demanding sekali gitu, banyak maunya, jadi jauh-jauh aja deh dari keluarganya Maria. Padahal menurut si Maria keluarganya ini nggak pernah minta sesuatu yang terlalu aneh atau luar biasa kayak gitu, biasa-biasa aja gitu. Tapi Maria paham bahwa yang namanya istri itu harus nurut suaminya. Kemudian setelah mereka baru nikah 1 bulan, si Jose menampar Maria. Kata Jose, Maria berhak mendapatkan itu karena Maria pergi sama temannya selama 1 jam dan tidak menghubungi Jose sama sekali. Kata Jose itu tuh sebenarnya bentuk dari dia nampar si Maria ini sebenarnya bentuk dari kekhawatiran dari si Maria terhadap si Maria. Maria terus bingung karena dia cuma hangout aja kok sama teman-temannya. Si Jose juga tahu teman-temannya itu, dan mereka juga cuma makan-makan cantik gitu di kafe deket rumahnya Maria sama Jose gitu. Kemudian besokannya si Jose minta maaf, benar-benar minta maaf ampun-ampun kayak gitu. Dia bahkan membelikan Maria bunga dan juga tas branded yang si Maria udah ngincer dari kapan tahu gitu kan. Pokoknya intinya mereka akur kembali deh. Terus beberapa minggu kemudian, Jose marah lagi karena naik berat badannya 2 kilo. Kata Jose, itu kan nggak sehat dan kamu juga jadi nggak cantik lagi kalau kamu tuh naik berat badannya. Kata si Jose. Jose kemudian mengontrol porsi makannya si Maria. Maria sedih, tapi dia nggak bisa cerita
keluarga atau ke temennya karena si Jose mengambil handphonenya si Jose lagi di kantor gitu. Maria juga keluar dari kantor karena sejak awal pernikahannya si Jose udah minta si Maria itu tinggal di rumah aja untuk ngurusin rumah. Walaupun si Maria sebenarnya masih mau kerja, tapi dia nggak bisa bilang enggak gitu ke si Jose. Nah, ini adalah kasus Maria Mercedes dan Fernando Jose. Ya, saya nggak mau gosipin rumah tangga orang. Lagi ini juga fiktif ya kan. Tapi ini ada kaitannya dengan materi kita ya, dengan nanti sharing saya. Gitu. Jadi kita bye dulu ke Maria. Kita langsung ke topiknya aja ya. Jadi kekerasan itu apa sih? Kalau menurut WHO, kekerasan itu adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan secara disengaja ya. Itu yang saya underline, disengaja. Ancaman atau tindakan aktual terhadap diri sendiri, perorangan, ataupun kelompok atau komunitas yang berdampak kepada atau kemungkinan besar akan berdampak kepada cedera, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, dan juga perampasan hak. Itu ya. Jadi ini adalah definisi yang kekerasan menurut WHO. Cukup panjang, tapi memang karena kekerasan itu cukup luas ya. Kalau kita lihat di sini ada against oneself ya, jadi terhadap diri sendiri. Kok bisa ya kekerasan terhadap diri sendiri? Nah ya, itu bisa contohnya adalah suicide atau bunuh diri. Nah, cuma kali ini topik sharing saya adalah yang interpersonal. Oke? Nah, kalau gitu, interpersonal violence itu apa? Interpersonal violence ini adalah kekerasan tadi yang definisi tadi di antara dua orang. Dan menurut WHO ini dibagi menjadi family and intimate partner violence dan juga community violence. Jadi kekerasan terhadap keluarga atau pasangan intim dan juga kekerasan komunitas. Tujuan saya di hari ini tuh lebih ke meningkatkan awareness ya, sharing untuk meningkatkan awareness juga dari keprihatinan saya juga soalnya. Oke. Ini penjelasannya lagi dari interpersonal violence. Jadi kalau kita lihat interpersonal violence itu tadi menurut WHO ada family, partner, dan juga community. Untuk itu dan juga pasangan ada kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pasangan, kekerasan terhadap orang tua, dan yang kalau community itu ada kekerasan terhadap orang yang dikenal dan juga kekerasan terhadap orang yang tidak dikenal atau stranger. Nah, ini contohnya ya. Jadi family atau partner violence itu ada child maltreatment, jadi anak yang nggak diurus, terus dating and domestic violence, DRT, dan juga kekerasan dalam pacaran, elder maltreatment. Kemudian violence itu ada bullying. Tadi saya lihat di Mentimeter ada yang jawab bullying, betul. Itu adalah contoh dari interpersonal violence. Ada bullying, assault, workplace violence, dan lain sebagainya. Nah, jadi penting nggak sih bicara tentang interpersonal violence? Jawaban singkatnya, iya, penting. Jawaban panjangnya, iya, berapa harokat gitu ya, penting. Nggak ada yang bercanda. Jawaban panjangnya adalah, ya karena memang ada banyak alasan kenapa kita mesti membahas mengenai interpersonal violence. Dan itu dimulai dari kita awareness dulu ya. Interpersonal violence ini terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi seluruh dunia selalu ada kasus kekerasan interpersonal. Kemudian yang kedua adalah dampaknya terhadap korban itu sangat merugikan. Dan yang terakhir ini saya kasih ikonnya bom ya, bom waktu gitu. Karena dampaknya itu bisa dimanifestasikan di kemudian hari, belum tentu di saat-saat baru kejadian, tapi bisa juga itu. Oke, jadi kalau bisa saya elaborasi, kekerasan interpersonal umumnya yang kategorinya KDRT itu dianggap sebagai isu kesehatan masyarakat karena saking banyaknya kasusnya, dan kemudian di seluruh dunia juga kasusnya terus meningkat angkanya. Kemudian dampaknya yang paling ada banyak sekali dampak negatif dari kekerasan interpersonal ini. Namun yang paling umum adalah konsep diri yang negatif dan juga trauma. Itu adalah yang paling umum ditemukan. Ya. Dan lain sebagainya tentunya. Kemudian untuk yang terakhir
yang tadi saya bilang dampaknya ini akan bisa dimanifestasikan di kemudian hari. Jadi ada beberapa studi menemukan bahwa ternyata orang-orang yang pernah mengalami interpersonal violence, lebih tepatnya yang dilakukan oleh pasangannya sendiri, itu bisa mempengaruhi bagaimana dia menjalin hubungan lagi nanti di masa depannya. Gitu. Jadi dengan partner yang berbeda, tapi itu bisa tetap terdampak. Gitu. Lalu juga ada studi lain yang menemukan bahwa ada risiko korban yang tadinya korban interpersonal violence akhirnya malah menjadi pelaku di kemudian hari. Seperti itu. Oke, nah mulai dari slide ini sampai ke depan, saya akan fokusnya ke IPV ya. Jadi kekerasan interpersonal pasangan. Oke, jadi secara global 35% wanita di dunia itu pernah mengalami IPV sepanjang hidupnya. Itu data dari WHO di tahun 2017. Ya, jadi kalau kita lihat nih ada tanda-tanda di semua benua karena memang ada semua gitu kasusnya. Kemudian artinya apa? Artinya perempuan itu merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam mengalami IPV. Nah, selama pandemi ini, sayangnya riset menemukan ternyata ada peningkatan jumlah kasus IPV di dunia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut ya, yang melatar belakangi hal tersebut. Pertama adalah isolasi. Jadi kan kalau di isolasi artinya kita ketemunya dia lagi gitu ya, sama pasangannya lagi gitu. Kemudian stres, tentunya banyak tekanan ya selama pandemi ini. Terus ada economic anxiety, mungkin jadi kecemasan yang terkait dengan ekonomi, apakah dia takut gajinya dipotong, ataukah takut usahanya juga nggak lancar gitu, ada kecemasan itu. Kemudian joblessness, ada ancaman untuk kehilangan pekerjaan ya. Dan terakhir adalah lack of resource. Lack of resource ini misalnya ada lembaga-lembaga yang melayani kasus IPV. Namun ketika pandemi, kantor itu tidak bisa beroperasi karena misalnya WFH. Kayak gitu. Itulah contoh dari lack of resource. Ya. Nah, IPV itu sendiri yang bisa dialami oleh wanita itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah domestic violence atau bahasa Indonesianya KDRT. Jadi terjadi dalam rumah tangga, dalam hubungan pernikahan, dan yang kedua adalah dating violence atau kekerasan dalam pacaran ya yang dilakukan oleh pacarnya. Ini lihat deh di judul saya kasih tanda bintang di women. Artinya bukan artinya laki-laki itu nggak bisa jadi korban IPV, namun memang paling banyak korbannya itu perempuan. Kemungkinan besar memang banyak kasus-kasus IPV pada laki-laki yang tidak dilaporkan. Gitu. Jadi di sini perlu dipahami ya bahwa IPV itu tidak hanya laki-laki terhadap perempuan, tapi perempuan juga bisa melakukannya terhadap laki-laki dan juga namun lebih banyak korbannya perempuan kayak gitu. Nah, untuk angkanya sendiri di Indonesia ini 406.178 itu adalah jumlah kasus yang dilaporkan kekerasan terhadap wanita secara umum. Ya, tadi kan kembali lagi, wanita itu merupakan salah satu kelompok rentan, dan ini jumlah kasusnya di Indonesia, dan jumlah itu mencakup kasus KDRT dan juga kasus KDP. Bahkan si KDRT itu peringkat 1 dan KDP itu peringkat 2 gitu. Nah, kalau kalian lihat nih di kata reported itu saya underline dan saya bold karena artinya itu cuma dilaporkan. Masih ada lagi kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Jadi ini sifatnya kayak gunung es gitu ya, yang kelihatan tuh cuma di ujungnya aja, di bawah permukaan itu masih banyak gitu. Nah kemudian ini datanya saya dapat dari Komnas Perempuan di tahun 2019 ya, rilisan catatan tahunannya. Gitu. Jadi kita lihat ya bahwa memang interpersonal violence yang lebih tepatnya lagi IPV itu 2 peringkat teratas di kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai IPV itu sendiri karena mungkin banyak yang salah kaprah atau belum tahu banget gitu informasinya, saya coba untuk sharing. Jadi pertama
IPV itu tidak harus fisik ya, karena intinya adalah power dan juga kontrol. Ya, intinya adalah power dan kontrol ini, makanya ada manipulasi emosional segala macam gitu. Jadi nggak mesti fisik ya. Kemudian bentuknya ada banyak, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian juga ada norma-norma kultural dan juga peran gender yang tradisional yang membuat perempuan itu menjadi lebih rentan. Norma kultural itu seperti patriarki misalnya. Kemudian traditional gender role itu misalnya perempuan itu fokus ngurus anak, laki-laki nyari uang. Jadi walaupun misalnya katakanlah ketika pandemi gini ya, mereka dua-duanya sama-sama di rumah, tapi si suami nggak mau megang anaknya karena merasa anak itu tanggung jawabnya istri. Gitu. Nanti ketika istrinya kelelahan, dia nggak sanggup pegang anak, dimarahin kayak gitu, dipukul. Nah itu adalah contoh traditional gender role. Jadi peran gender yang masih tradisional ya. Dan ini terakhir, dan namun ini paling penting menurut saya, tidak ada korban yang meminta untuk mengalami kekerasan. Gitu. Jadi ini artinya ketika kita tahu ada orang yang mengalami kekerasan, tolong jangan ada judgement. Ya. Gitu. Nah, ada penelitian yang menarik. Tadi kan slide saya yang ini bilangnya beberapa hal yang tidak disadari oleh mengenai IPV ya. Nah, bahkan kalau soal sadar nggak sadar, korban-korban IPV ini juga seringkali nggak sadar bahwa sebenarnya mereka tuh sedang dalam bahaya gitu. Jadi ada penelitian dari Nikolaidis dan kawan-kawan di tahun 2003, mereka ini melakukan penelitian kualitatif lewat interview gitu ya terhadap 30 partisipan berupa wanita yang hampir dibunuh oleh pasangannya. Hampir separuh dari mereka tidak sadar bahwa hidup mereka dalam bahaya. Itu, ini hampir separuh loh. Jadi ternyata cukup banyak wanita ini nggak sadar kalau mereka tuh dalam bahaya. Mereka tuh menikah atau tinggal dengan pasangan yang berpotensi membunuh mereka karena memang partisipan ini near homicide ya, jadi memang hampir jadi korban pembunuhan. Juga menemukan bahwa hampir seluruh partisipannya itu mengalami physical abuse atau controlling behavior gitu. Namun spektrum ini sangat bervariasi gitu. Tapi yang hampir pasti ada di semua partisipan adalah physical abuse dan juga controlling behavior. Gitu. Nah, sekarang saya mau sharing mengenai tipe-tipe abuse, tipe-tipe kekerasan dalam IPV. Ada yang fisik ya. Fisik paling gampang ya untuk dilihat gitu kan. Merasakan kayak mukulin, nonjok, cubit, dorong, menarik dengan paksa dan lain sebagainya, itu contoh fisikal. Untuk ada memanggil dengan sebutan yang tidak yang tidak menyenangkan, seperti itu, yang degrading tujuannya. Ada juga neglecting gitu ya, jadi dicuekin gitu, terus forcing, ada pemaksaan. Bahkan psychological tuh misalnya termasuk misalnya si perempuannya punya pet hewan peliharaan, kucing gitu ya. Terus nanti pasangannya nih marah sama si pacar ini atau si istrinya ini, tapi yang disakitin kucingnya. Nah, itu juga termasuk psychological abuse gitu. Jadi secara langsung. Atau misalnya si perempuan ini koleksi tas gitu ya, terus sama si pasangannya menunjukkan kemarahan terhadap si pasangan ini, dia ngebakar tas koleksinya. Nah, itu juga termasuk psychological abuse. Terus kemudian sexual abuse ya, jadi untuk memaksakan melakukan hal-hal, memaksa pasangan melakukan hal-hal terkait seksual padahal si pasangannya tidak mau gitu. Kalau di anak muda-mudi kekinian nih istilahnya kayak misal pap ya, pose pap yang seksi-seksi gitu misalnya, padahal si perempuannya nggak mau gitu tapi dipaksa, kalau nggak nanti diputusin ya gitu. Nah, itu adalah contoh dari kekerasan seksual, jadi menjadikan pasangan sebagai objek seks.
Itu juga contoh dari sexual abuse. Kemudian economic abuse itu ada misalnya contohnya mengambil uang pasangan tanpa persetujuan si pasangan, terus memutuskan kapan dan mana pasangan itu bisa ngambil uang, buku tabungannya disimpan, diambil, kayak gitu dari economic. Kemudian juga ada over controlling behavior, jadi memonitor phone call, terus tidak membolehkan pasangan milih pakaiannya, milih model rambutnya dan lain sebagainya, nggak boleh temenan sama si ini, nggak boleh temenan sama si itu, terus mengganggu privasi pasangannya, kemudian juga mengkondisikan si pasangan ini jadi dependent alias ketergantungan gitu. Jadi seolah-olah dibuat bahwa si pasangan ini nggak bisa melakukan kalau tanpa si pacarnya atau tanpa suaminya. Nah, itu adalah contoh dari over controlling behavior. Kalau misalnya kalian yang masih pacaran gitu ya, ada tanda-tandanya di sini, pasangannya tolong dipikir ulang karena itu udah masuk ke toxic relationship ya. Healthy relationship atau alias yang sehat tuh banyak. Salah satunya yang mesti dilakukan adalah keluar dari toxic relationship itu sendiri. Oke. Kemudian siklus dari kekerasan. Kekerasan itu ternyata punya siklus. Jadi kita inilah temuan dari riset-riset yang memang secara konsisten menemukan gitu ya, ada siklus dari kekerasan itu sendiri. Pertama, tension building. Jadi kan ini lagi maka pasangan berinteraksi seperti biasa, terus masuklah nih fase tension building. Tension building ini artinya mulai ada gesekan-gesekan, mulai ada ketegangan, mulai ada hal-hal yang menjadi masalah gitu. Misalnya, kamu kok megang handphone terus sih, kayak gitu. Kamu emang chattingan sama siapa, kayak gitu. Nggak beralasan, kalau misalnya kalian buka handphone buat chatting sama temen aja, biasa, kayak gitu. Tapi si pasangannya udah mulai curiga, terus udah pokoknya nyari masalah lah, gitu. Akhirnya lanjutlah ke fase insiden, alias udah mulai ada tuh abuse yang tadi disampaikan tipe-tipenya. Terus jadi misalnya dipukul gitu kan, atau dirampas handphonenya gitu. Nah, terus nanti berikutnya lagi, pokoknya itu marah-marahin tuh ya, pokoknya terjadilah abuse itu, lalu masuklah ke fase honeymoon. Nanti pasangannya minta maaf gitu, bilang, aduh maaf ya, itu tadi kemarin tuh aku karena cemburu aja, atau karena aku cemas aja, atau nanu segala macam alasan, dibawain hadiah segala macam, bikin kalian light dinner, make you feel special, bikin kalian merasa dia cuma hilaf aja, kayak gitu-gitu. Tapi lalu nanti masuk lagi ke fase tension building, ada lagi yang kelihatan salah. Lanjut lagi ke insiden, nanti honeymoon lagi, kayak gitu. Ya ini adalah siklus, jadi nggak selesai-selesai. Gitu. Oh iya, ada satu hal lagi ya, tadi kan ada beberapa tipe abuse tuh. Nah umumnya kalau dalam IPV, tipe abuse itu nggak cuma satu, jadi keterselingan gitu. Jadi misalnya dia physical iya, psychological iya, kayak gitu. Jarang sekali kalau cuma ada satu jenis abuse ini yang ada di fase insiden. Oke. Nah, bisa lagi nih cek kasusnya si Maria yang tadi ya. Nah, yang saya underline ini berarti yang tadi udah saya bahas ya contohnya. Jadi Jose said her family is very demanding. Nah, ini udah mulai ada manipulasi yang dilakukan oleh si Jose gitu kan. Karena menurut Maria nggak ada yang aneh dari request keluarganya. Terus Maria understands that a wife should adhere to her husband's request. Jadi menurut Maria, ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga istri harus nurut sama suaminya gitu. Nah, itulah yang tadi dibilang cultural norms dan juga traditional gender role yang berpengaruh terhadap insiden interpersonal violence. Kemudian Jose first slapped Maria in the face, ini berarti physical abuse ya. Kemudian Jose told Maria that she deserved it gitu. Itu udah mulai psychological abuse-nya juga. Jadi kamu berhak dapetin itu karena kamu bla bla bla. Kemudian Jose said that he was very worried of Maria. Itu mulai tuh manipulasinya. Sebenarnya aku tuh khawatir aja kok sama kamu gitu. Maria kebingungan, Maria was so confused. Itu udah dampaknya.
Jose said sorry profusely. He even bought Maria flowers and a branded bag. Ini udah masuk fase honeymoon. Dari yang tadinya insidennya tadi ditampar ya. Terus just a few weeks later, terus in shock dari reconcile, jadi mereka akur-akur terus selama beberapa waktu kemudian gitu ya. Just a few weeks later, beberapa minggu kemudian, Jose marah lagi karena Maria naik berat badannya 2 kilo gitu. Jadi, nah ini udah masuk lagi di fase attention tadi. Ya, terus it's unhealthy and you're not beautiful enough if you gain weight. Nah, ini udah mulai masuk psychological abuse-nya gitu kan, karena udah dibilang kamu tuh nggak cantik gitu kan. Self esteem-nya lah udah disasar nih sama si Jose. Kemudian sampai dia memanage porsi makannya si Maria, itu juga udah mulai masuk insiden juga ya, karena udah masuk abuse. Jose took her phone, itu juga merupakan bentuk kontrolnya. Maria also kicked from her job, itu juga salah satu hal yang sering dilakukan adalah pasangan ini mengisolasi pasangannya gitu. Jadi misalnya nggak boleh ketemu orang tuanya, nggak boleh kerja, nggak boleh ketemu teman, itu adalah salah satu hal-hal yang bisa dilakukan oleh partner kalau mereka melakukan IPV gitu ya. Demanded her to stay at home, ini juga masuk ke tadi ya traditional gender role. Kemudian Maria actually still wanted to work, but she couldn't say no. Nah ini problemnya, sebenarnya dia masih pengen kerja, tapi dia nggak bisa bilang enggak gitu. Kalau misalnya hubungannya sehat, ketika misalnya suaminya minta untuk nggak kerja kan bisa didiskusikan gitu. Nah tapi karena ini hubungannya nggak sehat gitu, jadi ceritanya si Maria dan Fernando Jose ini nggak sehat, jadinya ya itu ada pemaksaan dari si Jose terhadap si Maria gitu. Ya jadi ini intinya adalah si Fernando Jose yang si Maria Mercedes dengan berbagai macam cara ya, dan bentuk abuse-nya ada berbagai macam. Oke, nah lo apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu tahu Maria-Maria yang lain? Pertama, empati. Kalau mereka cerita sama kalian, dengarkan ya dengan penuh perhatian. Terus jangan ada judgement. Kemudian hargai mereka karena mereka sudah berani untuk cerita, karena tidak mudah untuk cerita pengalaman IPV sama orang lain. Kemudian yakinkan mereka bahwa ini tuh konfidensial, kamu nggak akan menyebarluaskan cerita ini. Kemudian berikan bantuan. Jadi boleh misalnya nemenin dia untuk datang ke psikolog, untuk nelpon ke hotline khusus KDRT dan segala macamnya, atau memberikan tempat untuk dia tinggal sementara kalau memungkinkan. Gitu. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ya. Tapi dicek juga suitable nggak, mungkin nggak kalian lakukan gitu. Intinya adalah utamakan keselamatan si Maria itu dan juga diri kalian ya kalau membantu. Nah nggak semua orang bisa cerita mengenai pengalaman IPV-nya ini, itu sangat dipahami karena bukan hal yang mudah ya untuk menceritakan pengalaman tersebut. Ada stigma juga gitu kan, kayak misalnya mereka juga takut stigma gitu ya, jadi misalnya kamu kok mau aja sih sama laki kayak gitu misalnya. Itu kan contoh stigma ya dari orang. Nah itu mereka takut tuh diberikan stigma itu kalau misalnya cerita. Pahami bahwa memang sulit untuk menceritakan itu. Nah jadi saya mau share beberapa hal yang mungkin bisa kalian perhatikan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan si orang ini mengalami abuse dari pasangannya. Jadi beberapa hal yang bisa kalian perhatikan adalah excuse for injuries. Jadi misalnya kalian kok ngeliat dia ada luka terus ya, ada memar terus ya, tapi dia selalu bilangnya, oh enggak kok ini jatuh aja, atau enggak kok ini kemarin kepleset gitu, atau dia bolak-balik datang ke rumah sakit bilangnya enggak ini kemarin kepleset jadi kakinya patah kayak gitu. Itu sangat sering terjadi gitu, excuse for injuries. Jadi bukan sekali dua kali ya. Kemudian kalian juga melihat ada personality changes, alias ada hal yang berbeda nih yang cukup signifikan pada diri si orang ini gitu kan. Misalnya untuk orang yang tadinya begitu percaya diri, namun tiba-tiba dia tampak withdrawn gitu, menarik diri, juga kelihatannya nggak percaya diri lagi gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau si orang ini terlalu sering laporan kepada pasangannya gitu, karena kan seperti yang tadi udah pernah disinggungnya di bagian types of abuse, harus melapor, itu kan salah satu contoh dari over control behavior. Terus never having money on hand, jadi
uang mulu ya gitu. Tapi padahal kalian tahu misalnya dia harusnya punya gitu ya. Uang untuk jaga-jaga aja kok dia nggak ada gitu. Ada kemungkinan itu misalnya financial abuse kayak gitu. Terus overly worried about pleasing his or her partner. Jadi kayaknya kok fokus kepada membahagiakan pasangannya yang menjurus nggak sehat gitu. Itulah salah satu cirinya juga. Lalu nggak hadir di kantor, sekolah, atau hangout bareng teman tuh nggak ada dengan alasan yang nggak jelas. Jadi menghindar untuk ketemu. Kemudian menutupi mereka sering pakai pakaian panjang gitu. Ini paling banyak sih ditemukan di luar negeri ya, kalau misalnya lagi summer gitu, lagi musim panas, tapi dia pakainya tuh baju-baju panjang terus gitu. Itu ada satu contohnya gitu. Atau misalnya teman kalian tahu dia sukanya pakai kaos-kaos pendek gitu ya, lengan pendek. Terus atau dia pakai lengan panjang, terus turtleneck, terus itu tapi jangan langsung curiga ya, cepat atau dia emang pengen lagi modenya itu. Tapi kalau misalnya ada beberapa sign yang ada di sini muncul di dia, nah itu perlu diwaspadai. Kalau misalnya itu memang ada beberapa dari sign ini, ya intinya kalian posisikan diri untuk kalian terbuka untuk kalau misalnya dia cerita gitu. Ya, mereka akan cerita kalau mereka siap. Gitu. Nah, sedikit aja tentang riset-riset saya. Kebetulan saya ada beberapa riset terkait dengan IPV dan juga violence secara keseluruhan. Jadi terima kasih untuk para rekan kerja saya dan juga mahasiswa-mahasiswa yang menjadi co-author ya dalam riset-riset yang menjadi kolaborator. Jadi ada beberapa hasil penelitian saya ini singkat aja sih dari beberapa penelitian ya. Ternyata ada konsep yang namanya resiliensi trauma. Resiliensi trauma itu adalah daya lenting yang khusus dibutuhkan pada konteks trauma gitu ya. Daya lenting itu sendiri adalah kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kesulitan atau nama lainnya resiliensi itu ternyata dibutuhkan pada penyintas IPV karena salah satunya adalah penelitian saya menunjukkan ada korelasi negatif yang signifikan antara simptom PTSD dengan trauma resilience gitu. Walaupun butuh future research, tapi ini at least bisa jadi awal gitu ya. Terus kemudian ada beberapa faktor yang bisa membantu membentuk resiliensi trauma seperti harapan dan juga pemaafan gitu. Kemudian rata-rata partisipan ini untuk 3 poin terakhir secara konsisten ditemukan pada partisipan riset saya, baik itu dia violence secara umum, baik itu yang IPV aja, baik itu perempuan ataupun laki-laki ya. Jadi 3 poin terakhir ini sebagian besar partisipan mengalami insiden kekerasan ini lebih dari 1 kali dalam hidupnya. Kemudian sebagian besar pelaku kekerasan tersebut adalah orang yang mereka tahu. Dan yang terakhir, sebagian besar partisipan tidak mencari treatment pasca insiden, treatment psikologis ataupun treatment medis ya. Gitu. Jadi padahal mereka trauma resilience-nya rendah gitu, namun tidak mencari treatment psikologis setelah mengalami kekerasan. Padahal dengan menjalani gitu ya treatment psikologis itu bisa membantu memulihkan gitu. Nah, untuk current project saya itu ada PTG atau post traumatic growth pada remaja-remaja yang pernah mengalami dating violence ya, pernah mengalami KDP. Kalau ada yang mau ikutan risetnya, silakan, ada linknya tuh iklan dikit ya. Jadi riset PTG 2020 gitu. Ini lagi ongoing projectnya. Oke. Nah, terakhir, kalau ada yang butuh bantuan mengenai kasus-kasus IPV, silakan kontak Komnas Perempuan P2TP2A terdekat. P2TP2 ini ada di semua provinsi ya. Kemudian bisa juga Yayasan Pulih. Ya, untuk yang terakhir ini weekend praktek juga di Yayasan Pulih. Dan tadi udah minta izin sama orang Pulih untuk masukin, jadi silakan. Semoga bisa membantu ya silakan untuk cari detailnya bisa di website masing-masing. Oke, itu aja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Saya prefer pertanyaannya tidak terkait dengan kasus tertentu ya, karena saya nggak menangani kasus tersebut, khawatirnya saya salah jawab. Jadi kalau misalnya nanya terkait yang lebih broad atau lebih luas, silahkan. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk Mbak Chan atas materi yang disampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi ya teman-teman. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta untuk kedua pembicara. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan yang sudah diajukan. Dan kuota pertanyaan hanya 2 dahulu. Apabila masih ada waktu di sesi diskusi ini, maka nanti akan dibahas selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih ya. Mungkin untuk pertanyaan nanti akan di-share screen dalam bentuk PPT. Baik, untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Novika dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bagas Prasetya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Mohon izin bertanya, apakah kelebihan jam bekerja sangat berpengaruh dalam kesehatan mental seorang karyawan? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Oke, sebentar ya. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran, Mbak. Oke. Kelebihan jam kerja iya akan sangat berpengaruh. Jadi kalau based on teorinya, ini video saya udah kelihatan. Maaf ya. Saya kaget tiba-tiba tadi masih ini. Jadi kalau dalam teorinya jam kerja itu berkaitan dengan job demands ya. Jadi tekanan pekerjaan gampangnya semakin bertambah jam kerja kalian itu akan berkaitan dengan tuntutan kerja dan itu akan langsung berpengaruh terhadap stres kerja kalian. Nah, bagaimana untuk saya boleh dilihatkan pertanyaannya lagi enggak? Nah, bagaimana untuk menanggulanginya gitu kalau nggak salah ya. Yang pertama, ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan jam kerja yang agak sedikit lebih panjang daripada yang lain, ya. Tapi balik lagi akan ada beberapa kompensasi. Yang pertama, misalnya salah satu pekerjaannya misalnya dokter. Dokter ketika operasi itu bisa sampai 20 jam, ya, apalagi untuk operasi-operasi sulit, operasi yang berkaitan dengan syaraf, yang berkaitan dengan tulang atau semacamnya itu bisa sangat lama. Padahal dari WHO sendiri juga himbauan dari serikat-serikat pekerja 1 hari itu maksimal 8 jam. Nah, tapi ada beberapa kompensasi kan. Jadi biasanya sesudah dia melakukan operasi yang cukup lama, dia biasanya akan diberikan libur juga yang cukup lama. Dan itu tetap dihitung dia bekerja secara full time. Nah, jadi ada penambahan jam kerja kadang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi bagaimana kita menanggulangi hal itu adalah yang bisa kita lakukan untuk mereduksi kemungkinan terjadinya stres. Kalau istilahnya itu tadi buffering, kalau istilah di psikologinya itu ada proses buffering ya. Jadi penambahan jam kerja itu akan mempengaruhi stres kerja, tapi di tengah-tengah itu kita berupaya untuk berupaya agar tidak langsung tidak timbul stres kerja, yaitu ya udah kita melakukan coping, kita berupaya untuk punya jeda di antara pekerjaan yang cukup panjang, meskipun untuk beberapa pekerjaan nggak bisa kita jeda.
ya kayak tadi dokter ketika melakukan operasi. Tapi kalau misalnya kita bisa, misalnya jam kerja kita kebetulan dapat shift yang 12 jam. 12 jam, maka mungkin di tengah-tengah jam kerja kita ada break kecil. Jadi kalau nggak salah istilahnya itu, saya lupa, small breaks atau something, yang kayak misalnya cuma ngopi atau misalnya merenggangkan tubuh, chatting dengan teman, dan itu ternyata efektif untuk mengurangi stres kerja harian. Gitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Moderator bisa minta tolong untuk di-share lagi atau saya tanya lagi ke penanyanya, udah puas atau belum? Baik, Mbak Vika. Pertanyaan kedua tadi apa ya, Ola? Iya, tadi itu PPT-nya kan di-share sama panitia, tapi laptopnya agak hang gitu, Mbak. Oh gitu. Iya. Kamu kebaca nggak yang kedua apa? Baik, Mbak. Mungkin akan saya cari di kolom komentar dulu. Atau coba ke pertanyaannya Chandra dulu mungkin ya. Sebelumnya untuk Kak Bagas, apakah jawabannya sudah? Mungkin jawabannya sudah ya. Jadi kemudian Muhammad Bagas. Pertanyaan untuk Mbak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perempuan yang mendapatkan kekerasan interpersonal dari pasangannya seringkali merasa pantas mendapatkannya karena budaya masyarakat kita yang cenderung patriarkis. Penyintas kekerasan juga cenderung takut speak up dan tidak tahu harus melakukan apa atau kemana. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan hal tersebut? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Betul, memang banyak korbannya adalah satu kecenderungan yang sering ditemukan adalah merasa berhak gitu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut. Dan memang itu terkait dengan kultur dan juga gender role tadi yang sudah pernah saya singgung ya. Hal yang pertama bisa kita lakukan adalah pahami bahwa kamu nggak sendiri, karena banyak sekali mengalami hal tersebut. Kemudian juga untuk itu memang untuk kita mau speak up pelan-pelan, gitu jangan langsung ke orangnya langsung dulu gitu. Misalnya kalian merasa takut, tapi bisa cerita dulu ke orang terdekat. Nanti ada proses untuk menyusun strategi gimana untuk melindungi diri kayak gitu. Nah, baru setelah itu bisa langsung speak up gitu. Atau misalnya kalian mau memilih untuk speak up juga nggak masalah, namun ketahui itu ada risikonya gitu. Jadi memang harus ada rencana kontingensi ya untuk menangani itu, menghadapi dampak yang terjadi. Tapi at least saran saya sih kamu ikut dulu, siapapun itu ya, konseling dulu untuk menguatkan diri, kemudian jauh si pelaku keluar dari hubungan itu, kemudian juga terus berlanjutlah ikut konseling karena dampaknya itu nggak cuma sebentar gitu, dan supaya nanti nggak ikut lagi kena bujuk rayu gitu loh ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi rencana kontingensi itu penting, dan kemudian lindungi diri dengan cara ikut konseling juga, dan ceritakan kepada orang terdekat yang sudah percaya supaya bisa bantu kamu kalau butuhkan. Itu sih ya. Semoga menjawab. Terima kasih Mbak Chandra atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Vika kembali. Kira-kira berapa lama ideal durasi kita menikmati waktu luang kita, atau mungkin frekuensi supaya mental tetap sehat, Mbak? Sampai sekarang sih belum ada penelitian yang cukup ajak ya. Jadi ada patokan gitu ya. Kalau minimal berapa, maksimal berapa. Karena memang setiap orang itu punya uniqueness sendiri-sendiri. Ada yang memang
ada yang memang butuh waktu lama untuk kembali balik, untuk kembali segar, untuk kembali bekerja, ada yang butuh waktu cepat. Cuman dari pengalaman saya saja dan diskusi dengan beberapa rekan-rekan kerja, paling enak kalau kita sebenarnya tahu diri kita sendiri itu orang yang seperti apa. Jadi gini, setiap orang itu akan beda-beda reduksi stresnya. Jadi dan beda-beda bagaimana dia mengambil jeda. Jadi kalau misalnya kita sedang bekerja, biasanya kan stres itu akan terus meningkat. At some point kita harus ngambil jeda sebentar. Dan itu beda-beda untuk setiap orang gitu. Buat saya sendiri misalnya, saya suka menulis puisi, kemudian ada yang lebih suka merajut, seperti yang tadi dibilang ya. Jadi ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin berbeda. Kemudian ada yang lebih suka nonton film dan semacamnya. Jadi saya tidak bisa memberikan patokan yang jelas berapa sih ininya. Balik lagi itu ke diri kalian sendiri. Ketika kalian merasa udah cukup nih, dan itu memang bergantung ya, setiap orang yang punya self control yang tinggi biasanya dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus mulai lagi. Kalau misalnya kalian merasa udah cukup, udah seger lagi, udah bisa mulai lagi, maka mungkin, dan kalau ternyata kegiatan itu benar-benar ada kegiatan yang kalian suka, waktu yang kalian butuhkan mungkin bisa jadi lebih sebentar. Jadi misalnya kalian suka nonton, karena kalian memang benar-benar puas kalau nonton, kalau misalnya nonton drama komedi semacamnya, setengah jam nonton drama komedi aja tuh udah bikin kalian seger lagi dan siap untuk kerja lagi. Tapi kalau kalian belum menemukan, kalian akan merasakan mungkin habis kerja aku harus ngapain, aku harus istirahat, tidur pun ternyata nggak menyelesaikan masalah. Karena kalian belum merasakan yaitu tadi leisure satisfaction tadi. Gitu. Jadi sebenarnya saran saya lebih ke kalian temukan sih apa sih pemanfaatan waktu luang yang benar-benar memuaskan kalian, yang benar-benar menyenangkan buat kalian. Nggak hanya membuat kalian relax, tapi juga kalian merasa ada penambahan hal-hal yang bermanfaat bagi saya sendiri. Dengan kayak gitu biasanya waktunya nggak terlalu lama pun, misalnya setengah jam sampai 1 jam per hari, itu mungkin udah jauh lebih dari cukup untuk membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Gitu. Bagaimana? Tadi siapa yang nanya ya? Baik, Mbak Vika, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan untuk Mbak Chandra. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Mbak Chandra. Perkenalkan, saya Dinda Nur Aziza dari Fakultas Psikologi Arsi Angkatan 2020. Saya ingin bertanya, apakah kasus kekerasan juga bisa menyebabkan penyakit skizofrenia ya? Dan apakah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang itu dapat pulih kembali? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk skizofrenia itu sendiri kan salah satu gangguan mental yang paling kompleks ya. Jadi penyebabnya itu nggak cuma satu gitu. Jadi ada penyebabnya itu dari diri sendiri, lingkungan, terus ada trigger gitu ya, dan juga ada neurobiologisnya juga gitu. Jadi memang kompleks. Nah, kekerasan bisa aja jadi salah satu faktor di bagian lingkungan itu sendiri gitu. Namun itu harus dikombinasikan dengan lain juga sehingga bisa mencetuskan gangguan mental seberat skizofrenia. Terus tadi apa pertanyaannya, gangguan mental bisa sembuh atau enggak? Gitu. Iya, Mbak. Gangguan mental tergantung gangguan mental apa ya? Dapat pulih? Kalau skizofrenia bisa di-manage dengan minum obat-obatan psikofarmakologi. Gitu, bisa di-manage ya.
Untuk lebih jelasnya nanti akan ketemu di mata kuliah psikologi, psikopatologi, kesehatan mental, kayak gitu deh. Ya, nantikan saja di semester-semester berikutnya. Terima kasih Mbak Chandra atas jawaban dan pertanyaannya. Untuk menurut Aziza, apakah jawabannya cukup jelas? Maaf Mbak, saya ingin bertanya lagi, tapi pengobatan masalah kejiwaan selain dengan konsultasi ke psikiater atau psikologi, apakah Rukia termasuk seperti pengobatan itu yang dilakukan oleh Ustadz Danu, termasuk cabang dari pengobatan psikologi, Mbak? Oke, Ustadz Danu nih, idolnya Pak Arif. Yeah. Di sini kan hanya yang berlatar belakang sains ya, dan so far sih saya belum menemukan penelitian-penelitian saintifik yang mendukung intervensinya si Ustadz Danu gitu. Buat untuk gangguan mental, saya rasa yang utama tetap ke psikiater dan juga ke psikolog untuk terapinya. Gitu. Itu pendapat saya ya. Ya, karena kan kalau Ustadz Danu ada unsur kekuatan gaibnya ya Mbak, kekuatan doanya seperti itu. Ya, kalau soal kekuatan gaib itu memang waktu saya praktek di rumah sakit jiwa itu hampir semua pasien dibilangnya karena gangguan baik gitu deh, kerasukan lah, kurang ilmu lah, kurang ilmu hitam lah, segala macam gitu. Ya udah nggak apa, itu kan pemahamannya orang awam gitu ya. Nah, dari segi psikologinya menawarkan sudut pandang lain gitu. Terima kasih Mbak. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Chan atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Mbak Vika, menyambung pertanyaan dari Dimas ternyata. Apa sebetulnya ciri khas dari workaholic? Apa ciri khas dari workaholic? Apa yang membedakan workaholic dengan orang yang sebetulnya tidak workaholic, tapi memperoleh deadline-deadline atau pekerjaan atau tugas kuliah yang tidak ada hentinya. Jadi tampak seperti workaholic. Oke, sebenarnya penelitian apa ya tadi pertanyaannya Dimas tadi juga, sebentar saya cek, itu juga tentang bagaimana cara agar kita tidak terkena workaholic atau ketagihan bekerja gitu ya. Saya gabungkan jadi satu dengan pertanyaan Dimas yang pertama ya, karena ini kan berkaitan. Yang pertama, ada beda antara workaholic dan work engagement ya. Itu penelitian-penelitian terbaru, cabangnya keduanya itu berbeda, baik dari penyebab maupun jadi baik dari antecedennya dan juga dampak atau apa ya istilahnya ya, si workaholic dan work engagement itu akhirnya berdampak pada apa saja. Jadi keduanya sama-sama menunjukkan sama-sama menunjukkan perilaku yang kurang lebih sama. Jadi bekerja dengan giat, kemudian tidak mengeluh kalau misalnya dia dikasih pekerjaan tambahan misalnya ya. Kemudian juga tidak, ketika dia kalau ada pekerjaan yang susah dia justru makin keras bekerja dan lain sebagainya. Cuman yang membedakan memang adalah motivasi dan dampak selanjutnya dampak selanjutnya dari kedua konstruk ini, workaholic dan work engagement. Workaholic itu adalah negatifnya, work engagement itu sisi positifnya. Nah, bagaimana sih agar kita tidak terkena workaholic? Yang pertama, balik lagi, motivasi kalian untuk bekerja itu sebenarnya apa? Ya, workaholic, orang-orang workaholic bekerja dengan giat, itu mereka bukan bekerja dengan giat sebenarnya, mereka bekerja dengan keras karena fokus mereka seringkali bukan menyelesaikan pekerjaan, tapi mereka ingin mendapatkan hal-hal lain di luar pekerjaan itu. Mereka tidak enjoy sebenarnya dengan pekerjaannya, tapi mereka merasa harus menyelesaikan pekerjaan itu. Sehingga workaholic ini seringkali
diasosiasikan dengan hal-hal yang negatif, jadi seperti burnout ataupun misalnya stres kerja dan lain sebagainya, atau keinginan untuk keinginan untuk keluar atau semacamnya. Sementara work engagement itu lebih dia merasa pekerjaan itu sesuatu yang menyenangkan, bagian dia untuk dia merasa absorb, jadi ada absorption ya istilahnya, atau merasa ketika bekerja dia merasa senang, dia merasa ada hal positif dari pekerjaannya yang akhirnya berdampak pada dia. Sementara workaholic itu enggak, dia merasa pekerjaannya itu adalah obligation yang harus memang dia kerjakan. Bagaimana sih supaya kita tidak terkena workaholic? Karena kadangkala ketika sebenarnya kita menyukai pekerjaan kita, tapi balik lagi ketika sesuatu yang diberikan terlalu banyak kan jatuhnya enak, dan jadinya kita rasanya pekerjaannya jadi hanya untuk ya yang penting selesai aja gitu. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya bilang di awal, cari lagi motivasi kalian untuk bekerja, dan yang kedua, tahu kapan kalian harus berhenti dan kapan kalian harus kapan kalian harus ambil jeda ya. Karena itu di awal tadi ketika presentasi saya berupaya untuk semacam ada gratitude break, ada jeda sebentar untuk merefleksikan apakah sudah pada hal yang benar nih, apakah sudah sesuai dengan, atau jangan-jangan menyelesaikan pekerjaan hanya untuk sesuatu yang lain. Kalau bagi orang yang work engagement yang positif, dia akan merasa bekerja itu adalah dia sesudah bekerja dia merasa accomplish something gitu ya, dia merasa senang dan itu buat dirinya sendiri gitu. Sementara mungkin workaholic karena dia pingin dilihat orang udah selesai bekerja, ingin dilihat bekerja keras dan lain sebagainya. Menyambung dari pertanyaan Dimas tersebut, ciri khas dari workaholic itu sebenarnya dia bekerja keras tapi dia tidak enjoy dengan pekerjaannya gitu. Berbeda dengan orang yang work engagement, dia bekerja keras tapi dia ya senang mengerjakannya. Orang yang senang kalau misalnya dia merasa udah lelah atau enggak, dia tahu kapan harus berhenti. Sementara si workaholic enggak. Dan workaholic ini biasanya memang tidak mengindahkan aspek-aspek lain dalam kehidupan dia. Aspek sosial, kemudian aspek kesehatan dirinya, kemudian juga aspek orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Sementara orang yang work engagement, dia work hard juga, tapi dia juga play hard gitu ya. Dia juga tahu kapan harus berhenti, dia punya self control, dia tahu kapan harus berhenti, dia nggak peduli dia harus amaze orang atau enggak, yang penting pekerjaanku bisa maksimal dan aku bisa achieve something dari pekerjaanku gitu. Itu mungkin Ola. Baik, Mbak Vika, terima kasih banyak atas jawabannya. Bagaimana untuk Dimas dan Mbak Melo ya? Mbak Melok, apakah cukup jelas jawaban dari Mbak Vika? Jelas, terima kasih. Alhamdulillah. Semangat ya Mbak Melok ya, khawatir workaholic Mbak Melok. Alhamdulillah kalau jawaban dari Mbak Vika cukup jelas. Selanjutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir untuk Mbak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sentosa dari Universitas Yarsi Fakultas Psikologi. Saya ingin bertanya ke Mbak Chandra Dewi. Bisa dibilang saya adalah orang yang membuat hubungan saya menjadi toxic relationship. Bagaimana kita untuk menghilangkan sifat toxic relationship pada diri kita sendiri? Bentuk relationship yang saya lakukan yaitu saya terlalu posesif kepada pasangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan juga kepada Fernanda ya yang nanya. Terima kasih juga karena kamu sudah mau terbuka dan juga mau mengenali itu ya. Itu adalah tahap pertama. Sebelum kita mengatasi masalah, kita mesti tahu dulu masalahnya apa. Jadi saya sangat apresiasi itu. Nah,
ketika kamu bilang kamu adalah orang yang posesif sehingga berpeluang membuat suatu hubungan menjadi toksik, itu berarti yang perlu dilakukan untuk pertama kali adalah mengenali dulu apa yang membuat kamu tuh posesif gitu. Jadi menggali tentang latar belakang si posesif itu sendiri, karena biar ketahuan dulu akarnya ini apa gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan bimbingan dari psikolog, artinya bisa ikut konseling gitu, dan itu akan digali tuh pelan-pelan gitu. Jadi nanti juga akan diberikan guidance mengenai bagaimana sih memiliki hubungan yang sehat gitu. Nah, untuk sementara berarti mungkin kalau bisa jangan deket-deket dulu, atau ya batasi aja pergaulan dengan lawan jenis, takut kalau misalnya itu menjadi toxic relationship, karena tadi dampaknya kan panjang gitu. Jadi bisa diberesin dulu dirinya, bisa konseling. Banyak juga psikolog laki-laki yang kalau misalnya nyamannya masih psikolog laki-laki gitu ya, untuk konseling ke psikolog laki-laki, kemukakan aja segala hal itu, segala kekhawatirannya, nanti bisa dibantu dari situ gitu. Tapi udah baik kamu udah mengenali ada isu itu pada diri kamu ya. Itu aja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Chandra atas jawaban dari pertanyaannya. Untuk Ananda, apakah jawabannya cukup jelas? Alhamdulillah, kalau jawabannya cukup jelas. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, sesi diskusi berakhir. Mohon maaf pada para peserta yang pertanyaan belum sempat terjawab saat sesi diskusi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi ilmiah hari ini. Yang pertama, kesimpulan dari materi tentang menikmati hari demi kesejahteraan diri yang dibawakan oleh Mbak Vika, yaitu ada dua konteks non-kerja, yaitu keterlibatan dengan komunitas setempat. Konteks kerja mencakup kepuasan kerja, organizational support. Fokus utama di pekerjaan dapat menyebabkan stres kerja yang dapat diatasi dengan employee well-being. Semua konteks dalam pekerjaan dapat berkaitan dengan stres kerja. Kesejahteraan psikologis pekerja, persepsi dan perasaan positif karyawan mengenai pekerjaan dan kepuasan pengalaman psikologis. Ada 3 dimensi: life well-being, workplace well-being, psychological well-being. Perasaan positif yang muncul akibat keterlibatan waktu luang ada beberapa dimensi, yaitu psychological, edukasional, sosial, dan relasional. Hasil penelitiannya, sasaran generasi milenial fokus pada karyawan white collar yang bekerja kantoran. Hasil utama, leisure satisfaction berperan signifikan pada employee well-being. Kesejahteraan psikologis bekerja dipengaruhi oleh kebermanfaat waktu luang, terutama untuk sarjana. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tentang kekerasan interpersonal, kenali untuk jaga diri yang dibawakan oleh Mbak Chandra, yaitu kekerasan, penggunaan ancaman yang disengaja berdampak ke cedera, kematian, gangguan perkembangan, dan gangguan psikologis. Kekerasan dapat terjadi pada diri sendiri seperti bunuh diri. Kekerasan interpersonal di antara dua orang bisa dilakukan oleh keluarga atau kekerasan komunitas. Tujuan untuk meningkatkan awareness dari adanya kekerasan interpersonal. Contohnya family partner violence, anak yang nggak diurus kekerasan dalam pacaran. Contoh komunitasnya ada bullying, kekerasan di tempat kerja. Dampak umum dari kekerasan interpersonal, konsep yang buruk dan trauma. Kekerasan yang bisa dialami wanita, KDRT, kekerasan dalam pacaran untuk laki-laki yang menjadi korban jarang dilaporkan. Jumlah kasus KDRT peringkat 1, KDP peringkat 2 di Indonesia. Wanita rentan karena adanya patriarki, peran gender yang tradisional, tidak ada korban yang meminta terjadinya kekerasan. Tipe kekerasan ada fisik, memukul, mencubit, dan psikologis, yang memberi ucapan yang tidak menyenangkan. Kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Adanya over-controlling behavior, mengatasinya dengan keluar dari hubungan tersebut. Kekerasan ada siklusnya yang terdiri dari tension building, honeymoon, dan insiden. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama para peserta dan kedua pembicara.
Dimohon untuk menyalakan kameranya, karena sesi foto untuk kegiatan diskusi ilmiah hari ini akan